Oke, kali ini teman-teman balik lagi bersama gua Bang Chan. Udah lama banget gua nggak bikin konten. Kali ini gua mau bikin konten mereview anime musim semi spring tahun 2023. Oke, website yang gua pengen tuju untuk mereview anime adalah Anichart. Ada anichart.net. Nah, di situs ini tuh enak. Dia sudah diatur, sudah diurutkan berdasarkan like dan juga review dari orang-orang yang ada di komunitas ini. Nah, kali ini gua review dari urutan terbawah versi Anichart yang gua tonton dan yang gua rekomendasi. Langsung aja di urutan ke-27 ada Kido Senshi Gundam Seishino Maju atau penyihir dari Mercurius season 2. Ini dia ngelanjutin season pertama kemarin yang sampai 12 episode dan sekarang lanjut lagi dari 13 sampai 4. Oke, lanjut. Yang di urutan ke-21 ini dia ada Otanari ni Hingga. Ini bagus sih. Kayak dengan alur cerita yaitu seorang mangaka dikunjungi oleh putri dari negeri lain. Mereka hidup untuk saling melengkapi satu sama lain, tapi belum pacaran ataupun belum nikah. Jadi macam kata putrinya, kita temenan dulu aja lah. Dan ini bagus, ceritanya ringan, alur ceritanya enak. Nah, ini dia Otanari no Hingga di urutan ke-21. Oke, lanjut. Nah, ini dia di urutan ke-16 Osama Ring Yuki no Takarabaku. Ini adalah cerita dari spin-off-nya Osama Ring musim tahun lalu disiarkan. Osama Ring ini untuk alur ceritanya tuh enak banget diceritai, bener-bener kayak ngajarin semua hal tentang kebaikan. Di season kali ini dia cuma spin-off doang, jadi menceritakan si Boji, karakter utamanya itu belajar ilmu bela diri dan serta kisah-kisah perjalanannya secara ringan dan enak tonton dan penuh dengan arti ya. Sebuah cerita, sebuah pesan yang disampaikan oleh dan ini pokoknya layak dah lu tonton. Di season pertamanya atau yang sekarang ini, lu pokoknya berkaca-kaca dah nonton ini gue rekomendasi banget. Oke, lanjut di urutan ke-15 itu ada My Home Hero. Ini dia cerita yang berat ya. Dari alur ceritanya sangat berat banget dan perlu dengan intrik dan detektif yang harus ditonton dengan hati-hati, kayak harus benar-benar fokus supaya alur cerita itu dapat dan kelihatan seru. Karena di sini alur ceritanya itu sebuah misteri ya dari seorang keluarga yang akhirnya dia ikut campur oleh kegiatan yakuza atau gangster. Layak untuk ditonton bagi kalian yang suka dengan genre misteri dan drama action serta thriller. Lanjut di urutan ke-14 ada Boku no Kokoro no Yabai Yatsu. Cerita Slice of Life ini ringan dan sangat unik ketika lu suka sama cewek tapi kayak sukanya tuh beda gitu, lain daripada yang lain, kayak lu harus kayak menjaganya itu sangat insecure ke dia. Dan ya oke lah buat selingan anime, bagus. Nah, lanjut, ini ada dia Skip to Lover. Anime ini di urutan ke-13, anime slice of life yang menurut gua layak untuk ditonton dan seger, tentang perjalanan seorang cewek yang sangat ambisius untuk mengejar mimpinya menjadi gubernur atau menjadi pemimpin kota yang sangat penuh dengan semangat juang yang tinggi. Dan dari cewek ini adalah cewek orang desa yang mau tinggal ke Tokyo. Disitulah uniknya cewek desa yang mau tinggal di kota dan akhirnya punya teman-teman yang sangat beragam, punya sudut pandang yang bagus, layak untuk ditonton. Mantap. Lanjut di urutan ke-12 ada Kimi wa Hakago Insomnia. Ini bagus, unik banget ceritanya. Jadi dia itu banyak banget kayak alur cerita tentang seorang insomnia yang nggak bisa tidur, tapi dia mempunyai pasangan yang unik dan nyata dia juga insomnia juga. Bukan pasangan sih, lebih tepatnya temen sekolah yang cocok lah frekuensi, dan akhirnya dia itu bisa saling melengkapi dan saling berbagi cerita karena satu frekuensi. Oke, mantap ini untuk tonton. Lanjut di urutan 11 ada Isekai de Cheat Kilo Teni Seta Orewa bla 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 bla. Anjas. Nah, ini juga lumayan bagus, cerita tentang isekayan
Nah, tapi yang lebih uniknya lagi, kekuatan dari isekai-nya lu bisa bawa ke dunia nyata. Jadi kayak isekai campur state of life perlahan, dan ya lumayan bagus. Dari grafiknya juga oke, udah beda banget, tajam, keren. Alur cerita walaupun isekai juga tapi ada bedanya. Oke lah, seperti itu, mantap pokoknya, bagus sih. Lanjut di urutan ke-8, ini dia ada Yamada Kun tuh level 99 Nokai wa Tsuru. Ini dia sebuah slice of life yang oke, mantep. Dia itu jadi tentang sebuah cewek yang habis diputusin, terus akhirnya dia main game, balik lagi, bukan balik lagi sih, dia main game dan akhirnya dipertemukan oleh cowok itu namanya Yamada. Di situ dia macam kayak ditolongin, macam punya cerita baru dan punya teman-teman baru, karena di dalam game itu dia masuk guild, dan guildnya itu benar-benar sangat aware ya sama dia. Oke, slice of life-nya bukannya enak ditonton dan ring. Lanjut ada Tengoku Damakyo di urutan ke-9. Ini cerita tentang post apokalips setelah kiamat, yang menceritakan dua orang cewek cowok yang sedang mencari surga dengan grafis yang oke, lumayan bagus, cerita yang unik, dan ya gue suka. Oke, Senda Konosuba Kaguya gue mana karena gitu dah. Nah, langsung aja di sini ada urutan ke-7, ada Mashle. Nah, ini anime yang seger ya menurut gue ya. Genre tentang magic, tapi karakter utamanya nggak bisa magic. Ya seperti Black Clover si Asta. Tapi di sini dia adalah masuki pendidikan magic ya, seperti Harry Potter gitu dah versi anime. Dengan alur cerita yang oke, bagus. Kita dikasih sudut pandang bahwasanya magic itu adalah hasil usaha dari orangnya tersebut ya. Walaupun emang kayak nggak magic gitu, dengan genre action komedi yang ingin juga masuk sih. Jadi lo nggak punya magic tapi lu bisa ngalahin orang. Nah, alur ceritanya masih terus berkembang dan ini bagus kalau bisa dilamain dengan masalah-masalah yang akan datang. Bagus pokoknya. Lanjut, ini dia Dr. Stone New World season 3. Lumayan bagus ya dia. Ya kalau lu pengen tahu nyambung ya lu nonton satu dulu. Di season satunya itu dia nyeritain tentang seorang tentang dunia yang post apokalips juga ya dia. Dunia itu jadi batu. Terus akhirnya ada salah satu karakter utama itu Senku. Nah, dia yang pinter banget, jenius banget, yang akhirnya ingin menyelamatkan umat manusia dari bencana batu ini. Pokoknya like ditonton dan dari season 1 sampai sekarang mantap. Nah, ini dia di urutan ke-5 ada Hoshinoko atau Idol. Ini gila nih anime, kacau. Datang baru yang bener-bener wadidaw, wow, didukung dari studionya yang visualnya mantep ya, suaranya oke, serta opening yang diisi oleh Yoasobi lain untuk ditonton, gila, beda banget. Lu nonton dulu di episode pertamanya, itu sekitar 1 jam, jadi tentang prolog cerita tersebut, kenapa bisa kayak gini, kayak gitu. Wah, ini pihak studionya sih buat minjem boleh, dia bisa kayak mengeksekusi prolog anime menjadi sebuah cerita dasar yang bagus gitu untuk season-season kedepannya, dan untuk alasan kenapa dua karakter utama ini untuk melanjutkan cerita ya, layak untuk rekomendasi dulu gua, mantap. Nah, lanjut di urutan kedua, ini ada Jikoku Kuraku, si pencari buah abadi, dengan grafis yang mantap, alur cerita yang oke, cukup dark juga, dengan adventure dan rasa yang berbeda, layak untuk ditonton, mantep lah pokoknya. Banyak kayak grafis yang oke, cerita yang seger, pokoknya tonton aja, mantap. Nah, lanjut di peringkat pertama, ya tidak lain tidak bukan anime yang sangat terkenal, yaitu Kimetsu no Yaiba season 3 Katana Kaji no Satohe, melanjutkan cerita season 2 dengan alur cerita berdasarkan manganya. Grafis yang mantap dari studio Ufotable, memang layak dia menjadi peringkat pertama karena dengan eksekusinya yang wow, keren. Ufotable memang mantap lah pokoknya. Di studio Jepang dan dia paling oke sih. Kalau dulu sih bisa dibilang unlimited budget unlimited dia budgetnya. Oke, itu aja teman-teman anime
yang gua recommended dari musim spring ini tahun 2023. Banyak banget cerita-cerita yang layak untuk ditonton, layak untuk dilanjutkan. Season ini gila, banyak gua lebih dari 10 kayaknya gua nonton anime. Gue itu untuk menunggu anime ini, pokoknya lu tonton dah semua. Oke, begitu aja. Oh iya, semua anime ini bisa lu tonton di Station, Muse Indonesia, Iki, dan layanan streaming legal lain. Nonton sana ya. Oke, begitu aja. Oh iya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan serta nonton video-video gue lain biar gue semangat buat ngedit dan semangat buat bikin video. Oke, thanks.